Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Valkyrie yang dirilis pada tahun 2008. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang usaha pengkhianatan para perwira Jerman yang ingin membunuh Adolf Hitler dengan mengadakan sebuah operasi perebutan kekuasaan yang dikenal dengan nama Plot 20 Juli. Dan operasi itu dimotori oleh seorang kolonel yang bernyali sangat tinggi. Bagaimana kisah kelanjutannya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan narasi mengenai janji atau sumpah setia tentara Jerman kepada pemimpin mereka yang disebut Führer atau sebutan untuk Adolf Hitler. Kemudian bertempat pangkalan pasukan Jerman di Tunisia, Afrika Utara, ada seorang kolonel bernama Stauffenberg yang sedang menulis dalam buku harian miliknya tentang kekecewaannya kepada Hitler karena kejahatan yang dilakukannya serta janji perdamaian yang tak kunjung ditepati. Oleh karena itu, dia memiliki gagasan untuk menyelamatkan negaranya dari tangan pemimpin yang kejam tersebut. Setelah itu, Stauffenberg menemui seorang jenderal yang ada di pangkalan tersebut. Stauffenberg melaporkan jika logistik yang mereka miliki sudah menipis, sehingga perintah komando atas yang ada di Berlin untuk menyerang Inggris tidak mungkin bisa dilakukan. Belum selesai mereka mengobrol, tiba-tiba pesawat musuh menyerang pangkalan tersebut. Akibat serangan tersebut membuat banyak tentara Jerman yang gugur. Namun, beruntung nyawa Stauffenberg masih dapat diselamatkan. Stauffenberg lantas dilarikan ke rumah sakit pusat tentara Jerman untuk mendapat perawatan. Istri Stauffenberg dengan setia mendampingi suaminya yang harus kehilangan jari kelingking dan jari manis, serta tangan kanan diamputasi dan salah satu matanya tidak berfungsi akibat serangan tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Maret 1943, Hitler beserta jajaran berkunjung ke pangkalan Jerman di wilayah timur Rusia. Setelah pertemuan selesai, Jenderal Treschow yang juga tidak suka dengan kepemimpinan Hitler mencoba membunuh Hitler menggunakan bom waktu yang diselipkan di dalam botol anggur mahal. Botol itu lalu dititipkan kepada Kolonel Brett yang pada saat itu mengawal Hitler. Setelah itu, Treschow menunggu kabar Hitler meledak di pesawat. Namun, sekian lama menunggu tidak kunjung ada kabar dan Hitler berhasil mendarat dan bom tidak meledak. Hal itu karena tempat penyimpanannya terlalu dingin sehingga pemicu ledakan yang berbahan kimia cair membeku. Oleh karena itu, sebelum aksinya ketahuan, Treschow langsung berangkat ke Rusia untuk mengambil bom tersebut dengan dalih salah memberikan botol. Setelah sampai di Rusia, Treschow langsung menemui Brett. Dalam pertemuan itu, Brett menyatakan jika beberapa pengkhianat baru saja ditangkap, tapi Treschow tetap berusaha tenang sehingga mereka tidak ada yang curiga dengan aksi yang dilakukannya. Di sisi lain, Stauffenberg telah mendapat pengobatan dan pulang dari rumah sakit. Stauffenberg langsung disambut oleh anak-anaknya. Tak lama kemudian, ada goncangan yang membuat mereka bersembunyi di banggar, khawatir ada serangan musuh. Di sela mereka bersembunyi, tiba-tiba piringan hitam milik mereka berbunyi dan memutar lagu yang menginspirasi Stauffenberg melakukan operasi Valkyrie. Lalu di sebuah gereja, Stauffenberg didatangi oleh Jenderal Olbricht. Jenderal itu mengundang Stauffenberg untuk menghadiri pertemuan para perwira yang berencana untuk membunuh Hitler. Di acara tersebut terjadi perdebatan pendapat antara perwira mengenai bagaimana cara membunuh Hitler.
Beberapa dari mereka ingin menyerang secara langsung dan sisanya berpendapat untuk membiarkan Hitler mati di tangan musuh yang sudah semakin mendekat. Lalu, Stauffenberg menyela dan menanyakan apa yang selanjutnya dilakukan setelah Hitler meninggal. Bukankah perang akan terus berlanjut walaupun Hitler sudah tewas jika tidak ada yang mengambil alih kekuasaan setelahnya? Selanjutnya, beberapa waktu kemudian pertemuan kembali dilakukan. Pada kesempatan itu, Stauffenberg mengemukakan idenya untuk mengkudeta Hitler menggunakan Operasi Valkyrie, yaitu operasi darurat yang berisi perintah menggerakkan pasukan cadangan untuk mengamankan pemerintahan dari para pengganggu. Namun hal itu tidaklah mudah, karena banyak loyalis Hitler yang militan, belum lagi ada SS atau tentara partai Nazi yang siap mengamankan dan menjaga Hitler dari segala ancaman, atau bahkan SS juga bisa melakukan kudeta jika Operasi Valkyrie dijalankan. Lalu Stauffenberg melanjutkan idenya di mana dia berencana untuk membunuh Hitler lalu memfitnah SS dengan menyatakan jika SS akan merebut kursi pemerintahan. Dengan demikian, apabila fitnah ini berhasil, maka Stauffenberg dan kelompoknya bisa mengambil alih pemerintahan, sehingga peperangan bisa dihentikan atau setidaknya ada gencatan senjata. Untuk menjalankan Operasi Valkyrie harus mendapatkan persetujuan komandan tertinggi pasukan Jerman, yaitu Jenderal Fromm. Untuk itu, Stauffenberg dan Jenderal Olbricht mencoba melobi Fromm agar mau bergabung dalam operasi tersebut. Namun Fromm ternyata masih setia kepada Hitler, walaupun dia menyadari kenyataan yang terjadi akibat tindakan Hitler. Di sini, Fromm terkesan tetap setia, namun di lain sisi dia ingin memberontak keputusan Hitler. If I were that man, this war would be going quite different. But such talk never occurs again under this roof. Is that? Yes, sir. The Führer is alive. You know what side that is. Lalu, karena Jenderal Fromm gagal untuk diajak bergabung, Stauffenberg dan kelompoknya lantas mengubah strategi. Dia kemudian mulai mengetik lagi perintah Operasi Valkyrie dengan menyatakan jika Hitler sudah meninggal, sehingga diperlukan adanya pemerintahan darurat serta operasi keamanan. Selain itu, dia juga memerintahkan agar memfokuskan kekuatan ke Berlin. Hal itu dilakukan agar apabila pusat telah jatuh, maka seluruh Jerman telah dikuasai. Anyway, it doesn't matter. You know these orders better than anyone else. I've already considered that. I think I have just the man who can help. Adolf Hitler is dead. Selanjutnya, untuk mempermudah rencana tersebut, Jenderal Olbricht mempromosikan Stauffenberg menjadi kepala bagian pasukan cadangan. Tujuannya agar mempermudah Stauffenberg untuk bertatap langsung dengan Hitler beserta jajarannya serta mengetahui jadwal-jadwal Hitler. Pada awalnya, Stauffenberg menolak promosi tersebut, namun dia tidak bisa menentang perintah atasannya itu. Selain itu, untuk menjalankan misi tersebut, Stauffenberg diberikan satu ajudan yang bisa dipercaya yang bernama Hofton, yang akan membantunya dalam melaksanakan misi. Close the door. I'm engaged in high treason with all means available to me. Can I count you in? For anything, sir. Anything at all. Setelah itu, Stauffenberg dan Hofton pun pergi ke Berghof, tempat kediaman Hitler, untuk mengajukan proposal Operasi Valkyrie agar ditandatangani oleh Hitler. Sesampainya di sana, ajudan Hitler yaitu Kolonel Brett akan memeriksa semua berkas dari proposal itu. Tapi tak lama kemudian, Jenderal Fromm datang dan mengatakan jika itu tidak perlu dilakukan. This way. Kemudian di hadapan Hitler, Jenderal Fromm mengenalkan Kolonel Stauffenberg. Melihat kondisi yang dialami oleh Stauffenberg, Hitler merasa kagum dengan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan untuk Jerman. Mereka pun melakukan beberapa obrolan. Dalam kesempatan itu, Hitler juga menyatakan jika Operasi Valkyrie merupakan operasi yang sangat penting. Lalu, tanpa diduga, Hitler langsung menandatangani proposal tersebut tanpa memeriksa secara detail. The Valkyrie, handmaidens of the god. Selanjutnya, Stauffenberg mengadakan pertemuan dengan rekannya yang merupakan ahli bom. Rekannya mengajari Stauffenberg bagaimana cara merakit bom serta efek yang ditimbulkan. Selain itu, Stauffenberg dan kelompoknya menyusun rencana pembunuhan Hitler dengan menggunakan bom, dengan memanfaatkan acara pertemuan para perwira militer di sebuah bunker pada tanggal 7 Juni 1945.
Mereka berencana akan menaruh bom di bunkernya Hitler. Hal itu karena kondisi bunker yang tertutup, maka efek dari ledakan akan jauh lebih besar sehingga semua orang-orang yang berada di dalamnya akan tewas. Selanjutnya, perlu diperhatikan pula apakah ada Himmler di sana. Karena percuma jika Hitler mati, tapi Himmler masih hidup, maka sama saja. Karena Himmler sama kejamnya, serta Himmler pasti akan mengambil alih kekuasaan. Jenderal Olbricht berpesan jika Himmler tidak ada di sana, maka operasi jangan diteruskan. Hal itu karena dia komandan tertinggi di SS dan Gestapo atau polisi intel Jerman dan juga salah satu tokoh yang paling berpengaruh. Selain itu, dia juga yang menginisiasi pembasmian kaum Yahudi. Kemudian direncanakan pula apabila bom sudah diledakkan, maka orang kepercayaannya yaitu Jenderal Vergieber memutus saluran komunikasi sehingga saat orang-orang di sana tengah panik dengan apa yang terjadi, mereka memiliki menit-menit emas untuk mengambil alih pemerintahan dengan menjalankan operasi Valkyrie. Mereka juga akan melakukan operasi penangkapan kepada anggota SS dan para loyalis Hitler agar rencana mereka berjalan mulus, yakni melakukan gencatan senjata dalam Perang Dunia Kedua sehingga dataran Eropa serta orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Sebelum menjalankan rencana, istri dan anak-anak Stauffenberg diungsikan ke sebuah kota Bamberg yang jaraknya 400 km sebelah selatan Berlin. Hal itu dilakukan apabila misinya gagal, Stauffenberg pasti ditangkap. Sementara anak dan istrinya tidak akan terlacak oleh pasukan Nazi. Selanjutnya, operasi itu diawali dengan Olbricht yang mengeluarkan perintah siap siaga bagi pasukan cadangan tanpa diberitahu tujuannya. Di sisi lain, Stauffenberg dan Haupten langsung menuju bunker tempat pertemuan. Di sana sudah hadir para petinggi yang lain, tanpa Fromm memasang wajah penuh curiga namun tidak berbuat apa-apa. Akhirnya, Hitler pun masuk ke ruangan namun Himmler tidak bersamanya. Oleh karena itu, Stauffenberg segera keluar untuk mengabari kelompoknya. Ludwig yang mendengar kabar itu mengabarkan kepada teman-temannya jika misi dibatalkan. Namun demikian, Olbricht yang mendengar kabar itu justru menyampaikan perintah yang sebaliknya kepada Stauffenberg untuk melanjutkan misi. Tapi saat Stauffenberg kembali ke pertemuan, rapat telah dibubarkan. Maka misi pun akhirnya gagal. Karena hal itu, pasukan cadangan yang telah bersiaga dibubarkan dengan alasan hanya latihan. Jenderal Fromm yang mengetahui jika pasukan cadangan dikerahkan, marah karena pasukan cadangan dikerahkan tanpa persetujuan darinya. Tak hanya itu, Jenderal Fromm juga mengancam akan menangkap mereka berdua jika kembali mengerahkan pasukan tanpa persetujuan darinya. Di sini, Fromm belum mengetahui jika itu adalah rencana Stauffenberg dan kelompoknya. Do I make myself abundantly clear? I'll hear you say it, Colonel. Heil Hitler! Kegagalan pada rencana pertama membuat Stauffenberg dan kelompoknya ini kembali mengadakan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya. Kemudian, salah satu anggota rapat bernama Gordeler berpendapat operasi itu akan percuma jika hanya membunuh Hitler, karena Himmler sama gilanya dengan Hitler. That we relieve Colonel Stauffenberg. Good luck, Colonel. Setelah menyusun rencana, pada tanggal 20 Juli 1944 atau 5 hari setelah percobaan pertama gagal, Stauffenberg pun kembali menghadiri rapat dengan Hitler di sebuah bunker. Namun karena di dalam bunker dirasa terlalu panas, maka pertemuan dipindah ke gedung konferensi. Hal tersebut tentu membuyarkan rencana mereka karena efek ledakan yang ditimbulkan tidak sesuai rencana. Kemudian, sebelum masuk ke ruangan rapat, Stauffenberg izin untuk mengganti pakaiannya yang terkena noda darah saat bercukur. Namun sebenarnya, dia dan ajudannya tengah mempersiapkan bom. Lalu saat mereka sedang merakit bom, tiba-tiba salah seorang perwira menghampiri mereka di ruang ganti karena terlalu lama di ruang ganti, sedangkan rapat akan segera dimulai. Untungnya, pintu ruang ganti dapat ditahan oleh ajudan Stauffenberg. Begitu bom aktif, bom tersebut dimasukkan ke dalam tas dan dibawa ke ruang rapat. Stauffenberg pun diantar oleh pengawal bunker menuju tempat rapat, sedangkan sang ajudan menunggu di mobil. Stauffenberg pun berusaha meletakkan tas yang berisi bom sedekat mungkin dengan Hitler.
Kemudian, Stauffenberg mendapat telepon dari Feldgiebel sebagai rangkaian dari operasi, sehingga Stauffenberg meninggalkan ruang rapat. Namun sayang, ada orang yang menyenggol tas itu hingga jatuh. Lalu, orang tersebut kembali meletakkan tas tersebut, tapi lumayan jauh dengan Hitler. Dan tak lama kemudian, bom yang disiapkan pun meledak. Lalu, tepat setelah bom meledak, semua orang kocar-kacir mengkhawatirkan kondisi Hitler. Di tengah kondisi genting itu, Feldgiebel lantas memerintahkan anak buahnya untuk memutus semua saluran komunikasi. Sementara itu, Stauffenberg segera meninggalkan lokasi dengan alasan mendapatkan perintah mendesak dari Hitler. Stauffenberg memerintahkan supir yang ada di situ untuk segera mengantarkannya ke lapangan udara. Ketika akan melewati checkpoint, penjaga di sana tidak mau membuka gerbang karena tidak ada orang yang boleh keluar ataupun masuk dari lokasi tersebut. Oleh karena itu, Stauffenberg berpura-pura menelpon perwira tertinggi dan mengatakan dia dihambat oleh petugas checkpoint. Mendengar hal itu, petugas checkpoint pun bergeming dan akhirnya mengizinkan Stauffenberg bersama ajudannya pergi. Di tengah jalan, ajudan Stauffenberg membuang bom cadangan yang masih dia pegang hingga membuat si sopir curiga. Apalagi ketika sampai di lapangan udara, mereka langsung memasuki pesawat dengan tergesa-gesa yang tentu menambah kecurigaan si sopir. Namun demikian, Jenderal Olbricht masih ragu menjalankan operasi Valkyrie karena belum mendapatkan kabar dari Stauffenberg apakah Hitler telah mati atau belum. Salah satu anggota kelompok yang ingin Hitler meninggal bernama Quinhem lantas mengambil inisiatif untuk menuliskan perintah untuk kembali mensiagakan pasukan cadangan. Sir? Assemble the men. 3 jam kemudian, Stauffenberg yang baru tiba di Berlin heran mengapa operasi Valkyrie belum juga dijalankan. Oleh karena itu, dia langsung menghubungi Olbricht dan dia pun marah karena Olbricht belum mengeluarkan perintah operasi Valkyrie. Hal itu tentu membuat mereka kehilangan momentum, dan nyawa mereka pun akan terancam jika operasi Valkyrie tidak segera dijalankan. Akhirnya, operasi Valkyrie pun dijalankan walaupun sudah terlambat. Olbricht lalu menghubungi pusat komunikasi untuk disampaikan kepada komandan pasukan cadangan serta mengabarkan bahwa Adolf Hitler telah tewas. Selain itu, SS tengah berusaha mengambil alih pemerintahan sehingga operasi harus dilaksanakan. Adolf Hitler is dead. Valkyrie. Kemudian Olbricht memberitahu Jenderal Fromm jika Hitler sudah tewas. Namun, Jenderal Fromm tidak percaya, sehingga dia menanyakan kabar itu pada Jenderal Keitel yang bersama dengan Hitler. Tapi anehnya, telepon masih dapat tersambung padahal saluran komunikasi sudah diputus. Keitel pun mengatakan jika berita mengenai Hitler sudah tewas adalah berita bohong atau hoax, karena saat itu Hitler baik-baik saja. Lalu Keitel juga menanyakan di mana keberadaan Stauffenberg. Rupanya, Keitel sudah mengetahui Stauffenberg lah pelakunya. Kemungkinan dari sopir yang mengantar Stauffenberg, yang curiga melihat gerak-geriknya. Dan tak lama kemudian, Stauffenberg pun datang ke ruangan Jenderal Fromm. Stauffenberg meyakinkan Fromm jika Hitler telah tewas karena dia melihat sendiri bom itu meledak. Stauffenberg tetap tidak percaya dengan perkataan Jenderal Fromm jika dia akan ditangkap, dan dia tetap akan menjalankan operasi Valkyrie. Tak hanya itu, Stauffenberg dan kawan-kawan juga mengajak Jenderal Fromm untuk ikut aksi mereka dan mendirikan pemerintahan baru. Namun, Jenderal Fromm tetap enggan bergabung dan memilih untuk ditangkap. Kemudian, Stauffenberg dan kelompoknya mulai melancarkan operasi Valkyrie dengan menguasai beberapa wilayah di Jerman. Selain itu, mereka juga memerintahkan untuk melakukan penangkapan kepada tentara SS dan para loyalis Nazi. Namun Berlin belum dikuasai seluruhnya. Di sisi lain terjadi kebingungan di kantor komunikasi karena masuknya 2 perintah yang ditujukan kepada komandan pasukan cadangan.
yakni perintah dari markas Hitler yang memerintahkan penangkapan Stauffenberg, dan yang satunya lagi perintah dari Stauffenberg untuk melakukan penangkapan pada Joseph Goebbels, menteri propaganda terbaik Nazi. Lantas, kantor komunikasi meneruskan perintah tersebut kepada Remmers. Komandan pasukan cadangan mulai mensinyalir adanya perebutan kekuasaan oleh dua kubu dan memanfaatkan pasukan cadangan. Namun, sebagai prajurit, Komandan Remmers hanya bisa menaati perintah dari Olbricht dan Stauffenberg karena Olbricht adalah atasannya. Pasukan cadangan pun mulai melakukan penangkapan kepada para loyalis Hitler, dan saat akan menangkap Goebbels, kebetulan Goebbels sedang menerima telepon dari Hitler yang mengatakan jika dirinya masih hidup, dan operasi ini bagian dari rencana para pengkhianat yang ingin melakukan kudeta. Goebbels pun kaget dan tak menyangka ternyata Hitler masih hidup. Selanjutnya dalam telepon itu, Hitler juga memerintahkan Remmers secara langsung untuk menangkap semua para pengkhianat. Hal tersebut membuat misi pasukan cadangan berbalik menangkap para pengkhianat, yakni Stauffenberg dan kelompoknya. Di sisi lain, Stauffenberg dan kelompoknya mulai pasrah dengan keadaan di situasi genting tersebut. Sebelum pasukan cadangan menangkap mereka, Stauffenberg memerintahkan semua koleganya yang terlibat dalam rencana tersebut untuk kabur menghindari penangkapan. Lalu pada tanggal 21 Juli 1944 dini hari, Komandan Remmers dan para pasukannya menangkap satu persatu para pengkhianat. Stauffenberg dan kawan-kawan yang sudah terpojok hanya bisa pasrah. Kemudian sebagai panglima tertinggi, Jenderal Fromm mengeluarkan perintah agar Stauffenberg, Haupten, Olbricht, dan beberapa lainnya dihukum mati. Sedangkan Ludwig akan ditahan, namun dia lebih memilih menembak kepalanya sendiri. I'd like a pistol. You knew he did nothing. He was guilty. Lalu, satu persatu mereka dieksekusi termasuk Feldgiebel, si pemutus komunikasi, namun berbeda dengan Tresco, dia lebih memilih bunuh diri daripada harus malu ditangkap dan dihukum mati. Sebelum ditembak mati, Haupten dan Olbricht memberikan penghormatan terakhirnya. Kemudian kini tinggal Stauffenberg yang ditembak mati seperti yang lainnya. Dan anak-anaknya ternyata selamat dari peperangan dan istri Stauffenberg meninggal pada 2 April 2006. Kejadian ini dikenal dengan nama Plot 20 Juli, yaitu usaha Stauffenberg ingin membunuh Hitler, dan percobaan pembunuhan ini adalah usaha terakhir dari 15 kali percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Jerman kepada Hitler dengan berbagai cara. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1945 atau 9 bulan setelah kejadian itu, pasukan merah Rusia berhasil mengepung Berlin. Akibatnya, Jerman pun tidak bisa bergerak hingga akhirnya Hitler beserta para pengikut setianya memutuskan bunuh diri. Seperti itulah kisah tentang usaha pengkhianatan para perwira Jerman yang ingin membunuh Adolf Hitler dengan mengadakan sebuah operasi perebutan kekuasaan yang dikenal dengan nama Plot 20 Juli, dan operasi itu dimotori oleh seorang kolonel yang bernyali sangat tinggi. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.